Karyawan yang terlambat dendanya mengeluarkan duit, lalu duitnya itu dibelikan hewan kurban. Yang jadi pertanyaan, yang berkurban ini siapa? Dalam ibadah ada namanya innamal a'malu binniyat. Kalau berkurban niat kurban, satu kambing satu orang. Kalau satu sapi 7 orang. Ini orang yang terlambat 100 orang. Ini yang terlambat sehari 20.000, yang terlambat 3 hari 60.000, dicampurkan semua. Lalu yang berkurban ini siapa? Dan niat dia tak ada niat berkurban, dia niat terlambat. Apa yang dimuliakan Allah? Seringkali kita menyabarkan orang yang tak berduit. Sabar ya, kau mesti sabar. Ini ujian dari Allah. Sabarnya orang yang tak berduit itu adalah sabar menerima takdir tak berduit. Tapi sabarnya orang yang berduit adalah sabar mengeluarkan duitnya untuk zakat. Itulah sabar dia. Untungnya orang tak berduit ini tak mengaji, sehingga dia tak bisa membalikkan ceramah kita itu. Kalaulah dia ngaji, sabar ya, kau sabar tak berduit. Kata dia, aku udah sabar, kau yang tak sabar. Mestinya kau sabar juga mengeluarkan duit kau itu ke Basnas. Saya waktu sosialisasi ini ke salah satu kabupaten, datang satu bapak-bapak. Saya nggak mau bayar ke Basnas Pak Ustadz. Kenapa saya bilang? Karena kalau saya bayar ke Basnas, tetangga saya, ponakan saya, orang yang saya santuni, karyawan saya bagaimana? Saya bilang, kalau bapak bayarkan sendiri, itu ngasih ikan, ikannya habis dia mau makan apa? Tapi kalau Basnas, dia kasih pancing, ikan habis, pancingnya tetap jalan. Ini Basnas ada dewan surveinya, dia survei, dia lihat ada orang jual gorengan, dipikul. Oh, ini bagus sekali kalau dibelikan motor, makin tak laku. Kenapa? Dibuatnya pula ngebut, gimana orang mau beli? Dikasih dia penyuluhan. Ini ada ibu-ibu, suaminya meninggal, anaknya kecil. Dia cuman mencuci dari rumah ke rumah. Dibelikan mesin cuci, dibelikan setrika, dibelikan meja kecil. Akhirnya dia bisa buka laundry kecil-kecilan. Memang ada yang namanya zakat konsumtif. Konsumtif ini memang dia tak bisa bekerja sama sekali. Janda tua, suami meninggal, anak tak ada. Nah, ini memang konsumtif. Dia memang dikasih makan selama setahun. Setelah itu dia tak bisa kerja sama sekali. Tapi untuk yang produktif itu memang diberikan pancing. Lalu kemudian ketika saya ditanya sama masyarakat, kalau saya bayar ke Basnas Pak Ustadz gimana? Kebetulan ketua Basnasnya ada di situ. Ketua Basnasnya nanya, Bapak kalau bayar langsung berapa sanggup? 100.000. Kalau Bapak bayar ke kami Basnas, kami sanggup membayar 300. Ternyata kalau hanya lidi berserakan tak bisa jadi apa-apa. Tapi kalau disatukan menjadi sapu lidi, tidak hanya sampah yang hilang, pencuri pun bisa mati dipukul sapu lidi. Inilah filosofi Basnas. Uang bapak, uang ibu, uang kita bersama. Saya berceramah, tabligh akbar, khutbah Jumat, bayarlah zakat, menggelegar, hampir tanggal copot baut-baut masjid. Orang tak membayar zakat. Ustadz berapi-api, jamaahnya di bawah berair-air. Enaknya orang-orang yang punya jabatan kekuasaan, Pak Bupati hanya tinggal mengeluarkan sistem, Basnas mengusulkan, disetujui, anggota-anggota Dewan, DPRD, voting mereka, setuju semuanya, maka potong atas, tanpa tabligh akbar, tanpa ceramah, tanpa khutbah, terlaksana sampai hari kiamat. Mudah-mudahan ini terwujud di Kabupaten Indragiri Hilir, di Provinsi Riau, sehingga Allah menurunkan rahmatnya, negeri kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apalagi momen kita ini sekarang adalah hari lahir milad Badan Amil Zakat Nasional yang ke-22. Itu 60 menit bercerita tentang zakat secara umum. Sebelum membaca doa, saya bacakan beberapa pertanyaan. Bagaimana hukumnya jika suatu perusahaan memotong gaji karyawan
jika terlambat. Lalu uang tersebut disumbang, disediakan, dibelikan hewan kurban. Karyawan yang terlambat dendanya mengeluarkan duit, lalu duitnya itu dibelikan hewan kurban. Yang jadi pertanyaan, yang berkurban ini siapa? Dalam ibadah ada namanya innamal a'malu binniyat. Kalau berkurban niat kurban, 1 kambing 1 orang, kalau 1 sapi 7 orang. Ini orang yang terlambat 100 orang. Ini yang terlambat sehari 20.000, yang terlambat 3 hari 60.000, dicampurkan semua. Lalu yang berkurban ini siapa? Dan niat dia tak ada niat berkurban, dia niat terlambat. Ayo. Ini semangat beribadah yang luar biasa. Kalau tidak dipahami secara fikih yang baik, maka dia tidak beribadah. Anak-anak sekolah, 1 kelas 30 orang, dikutip 1 orang 100.000. Lalu kemudian ini kurban. Ini kurban apa? Kurban itu harus jelas yang berkurban siapa. Ada pula anak-anak di situ yang agak cerdas sedikit. Ini kalau 1 kambing, gimana kami naik kambing ini 30 orang nanti, kata dia. Jadi ada 1 masjid di jalan Nangka. Masjid ini dapat 1 sapi dari rumah ibadah tetangga kita yang tak Islam. Tanya ke saya, Ustaz Somad, gimana cara berkurbannya? Kalian terima sapi itu sebagai hadiah. Menerima hadiah dari orang tak Islam boleh. Dalilnya mana? Nabi menerima hadiah dari Raja Mesir, agamanya Kristen Ortodok Koptik, dalam bentuk asal banha, madu dan kain putih. Itu dalil boleh menerima hadiah. Terima dulu Pak Ketua Masjid, kami terima hadiah sapi ini. Setelah diterima, baru potong sapi itu atas nama 7 orang. Nama siapa aja Pak Ustadz? Ya nama ketua, sekretaris, bendahara. Kalau kurang nama aku masukkan 1. Nah, jadi kalau perusahaan tadi mau berkurban, maka duit denda itu menjadi hak milik perusahaan. Sekarang duit itu menjadi hak milik perusahaan, lalu perusahaan berkurban. Duit itu milik. Nah, dibagi berapa orang? Direkturnya, sekretarisnya, bendaharanya. Maka yang berkurban adalah 7 orang. Akad di awal. Yang membedakan halal haram dalam Islam itu adalah akadnya. Apakah ini hadiah? Apakah ini zakat? Apakah ini infak? Apakah ini hibah? Apakah ini wasiat? Bendanya sama, yang membedakannya adalah akad. Bagaimana hukumnya jika kita menggunakan lebih dari 1 mazhab dalam kehidupan sehari-hari? Saya untuk memahami 1 mazhab aja belum bisa sampai sekarang. Ada orang di Tembilahan nih mau mengamalkan beberapa mazhab. Kan hebat Tembilahan. Lautnya luas, daging ikannya segar, pohon kelapanya luas, jamaah hajinya terbanyak, ilmunya pun hebat, sampai beberapa mazhab mau diamalkannya. Konsistenlah dalam 1 mazhab. Saya kalau menjelaskan memang beberapa penjelasan, tapi dalam pengamalan saya anjurkan 1 mazhab. Kalau kita pindah-pindah mazhab ini, kata ulama fikih, nanti khawatirnya kita terjerumus dalam tatabbu' rukhas. Tatabbu' rukhas itu ambil enak-enaknya saja. Bersentuhan laki-laki dengan perempuan yang tak mahram, bersentuhan kulit, dalam mazhab Hanafi tak batal. Karena makna aula mastumun nisa itu artinya maaf, beribu maaf, berhubungan kelamin baru batal. Jima baru batal. Kalau hanya kulit tak batal menurut mazhab Hanafi. Tapi dalam mazhab Hanafi berkurban wajib. Saya khawatir kalau lompat-lompat mazhab, pas dia mau pergi, abang pergi dulu ya dek, ya. Habis itu sampai di kantor sholat dia, abang takut tadi kan udah bersalaman sama istrimu. Tak batal karena aku tak ada berhubungan. Oh, pas ada raya kurban, kau tak berkurban. Kurban itu sunat muakkad. Kalau memang konsisten pada Hanafi, kurban itu wajib. Terus nanti pas nikah melompat dia balik ke Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, menikah perempuan itu bisa menikahkan dirinya, tak perlu pakai wali. Itu istri saya, tapi ayahnya tak setuju, tak perlu pakai wali menurut Hanafi. Ini namanya mazhab kutu loncat. Jadi konsisten saja dalam 1 mazhab supaya kita tidak kacau dalam beribadah.
Kalau masjid itu mazhabnya Syafi'i, jangan robah dengan mazhab lain, nanti membingungkan jamaah. Bismillahnya jahar. Subuhnya pakai kunut, itu mazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Habis itu kunut. Allahumma hdina fi man hadait. Nah, itu. Kita di kerajaan Indragiri yang sekarang pecah menjadi dua, Indragiri Hulu dengan Indragiri Hilir, kesultanannya Kesultanan Melayu yang sebelumnya tidak Islam. Beda dengan Siak itu dari awalnya Islam. Beda dengan Pelalawan itu dari awalnya Islam. Beda dengan Kesultanan Asahan. Kesultanan Asahan itu anak dari Sultan Iskandar Muda, namanya Abdul Jalil bin Iskandar Muda, Islam. Beda dengan Sultan Delhi, itu awalnya Islam. Indragiri lebih tua dari itu semua, berawal dari tidak Islam. Orang dulu pakai nama hewan. Yang paling hebat di hutan itu adalah singa. Makanya di tanah Batak dipakai si singa Maharaja. Sampai di Inggris pun dipakai namanya Richard the Lionheart, si Richard berhati singa. Sampai ke Indragiri, nama raja yang terkenal namanya Narasinga, diabadikan sebagai nama stadion di Rengan, Narasinga. Setelah pindah ke agama Islam, mereka merubah nama-nama sultan menjadi nama Islam, dan mereka melihat ada seorang ulama besar dari tanah Banjar dijemput datang kemari untuk menjadi mufti, namanya Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari, cicit dari Datu Kelampayan. Itulah dia Tuan Guru Sapat. Saya beberapa kali tausiah keliling Banjarbaru, Banjarmasin, sampai ke Barabai, sampai keliling Kabupaten Provinsi Kalimantan Selatan. Yang mereka tanya, pernah ke Guru Sapat? Pernah ke Tembilahan? Itu aja. Tak ada mereka tanya gubernur, bupati, tak ada mereka tanya. Mohon maaf Pak Bupati. Yang mereka tanya itu, untungnya saya pernah sampai ke Guru Sapat. Coba kalau tak sampai, pernah ke sana. Nah, jadi memang luar biasa. 20 tahun lah Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari menjadi mufti di kerajaan Indragiri. Sampailah kita merdeka tahun 1945. Sultan-sultan ini menyerahkan kedaulatan kepada Insinyur Soekarno, dan kita pun menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi asal usul kita bermazhab Syafi'i, beraqidah Asy'ari, bertasawuf Sunni Imam Ghazali. 3 itu jangan sampai dihilangkan. Apakah sama kita dengan Papua? Ya, saya sampai ke Papua. Di sana, di Papua Barat itu Muslim. Raja Ampat, raja-raja. Salah satu rajanya masih ada. Dibawalah saya berjumpa dengan keturunan raja itu. Dibukakanlah Quran yang terbuat dari kulit kayu, sampulnya kulit rusa. Begitu dibuka, saya baca Quran, saya tanya, dari mana Quran ini Datuk? Raja, Tuan Raja, namanya Raja Patipi. Kata Raja Patipi, ini dibawa oleh saudara kami dari kampung Ustadz Abdul Somad di Pulau Sumatera. Dari mana? Ini dari Samudra Pasai, Aceh. Dari Aceh sampai mereka ke Papua. Salah satu kitabnya itu ada kitab kecil, saya buka. Begitu saya buka, Sholawat Nariyah yang dibaca oleh Pak Bupati tadi. Sholawat Nariyah yang mereka baca itu menunjukkan mereka 3. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Jangan campur-campur mazhab.